Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mengambil teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme adalah salah satu teori sosiologi mendasar yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan dan stabilitas sosial secara keseluruhan. Kami mengambil pengajian rutin mingguan. Hasil wawancaranya akan kami jelaskan di video berikutnya. Baik, di sini saya Royhana Brori akan menerangkan atau mengatakan tentang apa yang sudah saya dapat dari wawancara tokoh masyarakat di sini, yaitu Desa Belumbungan, Dusun Aing, Kecamatan Larangan. Di sini saya wawancara kepada beliau bahwa saya bertanya apa tujuan diadakan pengajian rutin setiap minggu tersebut. Beliau menjawab yaitu tujuan diadakan pengajian rutin setiap minggu yang diadakan pada hari Rabu malam Kamis. Yang pertama yaitu menuntun akhlak anak muda. Kata beliau, yang pertama itu apa akhlak. Setiap kegiatan yang saya adakan itu pertama akhlak. Yang kedua, kenapa beliau mengatakan kenapa saya mengadakan pengajian tersebut? Karena saya bukan hanya menuntun anak muda mengaji, tapi saya sambil memberi arahan kepada mereka bagaimana tentang syiar Islam dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu agar lebih menata akhlak anak muda di tengah masyarakat, baik murid terhadap gurunya atau guru terhadap murid. Jadi beliau juga mengajarkan tentang anak muda bagaimana, karena beliau itu kan seperti guru ngaji gitu kan. Iya, beliau mengadakan acara tersebut, kegiatan tersebut setiap minggunya itu biar mereka tahu bagaimana akhlak murid terhadap gurunya, guru terhadap muridnya, begitu. Karena terkadang murid itu lupa terhadap gurunya, seperti tidak pernah bertemu atau seperti tidak pernah diajarkan, begitu katanya beliau. Dan nomor 4 itu untuk mengembangkan potensi ngaji anak-anak seperti dalam bidang tajwidnya dan mahrojil hurufnya. Dan beliau selain menuntun anak mereka dan memberi motivasi mereka, beliau juga mengajarkan tentang ilmu tajwid dan makhrajil hurufnya kepada mereka di pengajian tersebut. Dan pengajian tersebut ada ngaji tadarus kayak gitu. Iya. Dan bagaimana cara pengenalan makhrajil hurufnya, tajwidnya. Itu kan sekarang katanya beliau, sekarang tajwid sudah dianggap enteng sama anak-anak muda sekarang. Jadi saya berharap dengan ajian ini anak-anak yang saya bimbing itu lebih paham lagi tentang tajwid dan digunakan kayak gitu. Dan manfaat yang saya dapat dari wawancara tersebut, manfaat dari kegiatan tersebut adalah, kata beliau, anak muda zaman sekarang yang condongnya lebih ke HP. Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak lebih mencintai Al-Quran dan meluangkan waktunya untuk belajar dan mengaji Al-Quran. Begitu kata beliau. Dan beliau juga mengatakan saya ada manfaat saya mengadakan pengajian ini, selain anak-anak itu lebih lancar mengajinya, dan alhamdulillah saya mendapati anak-anak yang awalnya itu sangat minim akhlaknya, sangat tidak bisa diatur. Alhamdulillah mereka sedikit bisa diatur, begitu. Dari mungkin hanya ini wawancara yang saya dapati dari beliau, dari kegiatan pengajian rutin beliau setiap minggunya yang diadakan pada malam hari Rabu malam Kamis. Mungkin hanya itu dari kelompok 3, kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.